Dari aku enaknya itu yang pertama kan karena jauh dari keluarga, terus di sini tuh dapat ya orang tua yang perhatian banget gitu. Kalau diajak curhat didengerin. Tujuh. Pokoknya di sini enak banget, semuanya enak. Itu aja lah. Enaknya dapat saudara baru, otomatis kalau dapat saudara baru kita itu dapat doa baru, dapat tambahan doa baru dari orang-orang tersebut. Jadi doakan Mbak sehat, terus lancar segala urusan, biar kita nanti bisa ketemu lagi besok kalau wisuda Mbak diundang ya walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Jangan Podcast. Di kali ini kita akan sharing ngobrol-ngobrol sama anak-anak yang luar biasa. Mungkin sebelum panjang lebar ngomongnya, kenalan dulu satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian dari mana? Nama siapa? Perkenalkan, nama saya Dedit, panggil aja Didit. Dedit. Ya. Dari mana Dedit? Asal saya sendiri dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak. Ya, demikian singkat perkenalan. Kamu mahasiswa dari mana dulu? Jurusan apa? Angkatan berapa gitu? Saya mahasiswa STPMD APMD. Jakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan Covid 2020. Berarti semuanya angkatan Covid semua nih? Iya, Covid semua. Cetakan Covid semua nih ya? Lanjut. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan. Saya asalnya dari Sleman, Yogyakarta. Saya juga dari kampus STPMD APMD, jurusannya Ilmu Komunikasi. Angkatan Covid juga? 20 Covid juga. Angkatan 20. Baik, halo. Perkenalkan, nama saya Eki. Nama lengkap. Nama lengkap saya Fernando Minstralino Kamuson. Panggil siapa, Bang? Dipanggil Eki. Itu doang panggilannya. Asal saya dari NTT, tepatnya di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Oh, dari Sunda Timur ya? Saya. Dari Sunda Timur. WIT. Sekarang lagi kuliah di STP APMD Yogyakarta. Angkatan Covid juga, angkatan 20. Iya. Jurusan apa, Bang? Jurusan Ilmu Pemerintahan. Iya. Lanjut. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambrosius Bulanunu, biasa dipanggil Abri. Sama-sama. Abri. Diulang, nama lengkapnya siapa? Nama Pelan-pelan aja. Nama Ambrosius Bulanunu. Ambrosius Bulanunu. Ya. Panggil Abri. Biasa Ada Abri. I-nya. Iya, dari mana itu? Sulusnya ada, Pak. Oh, iya. Saya dari NPT, lebih tepatnya di Kabupaten Sumba Barat. Saya dari kampus STP APMD Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan. Demikian perkenalan. Angkatan berapa, Angkatan Bang? 20 Covid. Oh, Sama juga. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Martiwa Zara Putri, biasa dipanggil Tiwi. Asalnya dari Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak? Berarti yang dua ini Sunda Timur, yang itu Sunda Barat. Sekarang lagi kuliah di STPMD APMD Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan juga, dan angkatan Covid. Angkatan. Oh, suaranya ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maya Angelina Putri, biasa dipanggil Maya. Saya asalnya dari Kalimantan Barat. Saya mahasiswa dari kampus STPMD APMD Yogyakarta. Jurusan saya adalah Ilmu Pemerintahan dan angkatan saya sama dengan teman-teman yaitu angkatan 2020. Mungkin sekian dari saya. Kalimantan Baratnya di mana, Mbak?
Sintang. Oh, di Sintang. Tetanggaan? Enggak. Jauh. Kirain teman tetanggaan kalian berdua ini. Satu provinsi aja, Mbak. Bupatinya orang Klaten, Pak? Iya, orang Klaten. Iya ya? Iya. Iya kan. Iya. Sambil makan boleh, sambil makan boleh. Makan boleh. Kita ngobrol Kenapa santai kamu aja. yang bertiga ini nggak makan? Belum. Oh, belum. Yang satu ini? Saya Istri. Saya aslinya 2 orang. saya tuh kakak kelas mereka, Pak. Senior. Saya itu di sini sebagai Induk Sumbar. korlapnya. Induknya. Terus induknya ini semua anaknya ini, 6. Iya, iya. Saya angkatan berat. Berat sekali. Kita ngobrolin apa ya? Oke, nggak usah ngobrolin yang berat-berat. Kita tanya aja deh. Eh, Kan di sini teman-teman tuh di sini tuh udah 40 hari. 40 hari. 40 hari. Teman-teman Bapak Ibu pemirsa sekalian. Jadi anak-anak berenam ini itu adalah mahasiswa KKN dari STPMD APMD Yogyakarta. Kebetulan mereka ini KKN kuliah kerja nyata di wilayah Gunung Kidul, tepatnya di Panemon Lipar, di Kelurahan Gedung Keris. Lebih tepat lagi titiknya itu di Warasaninya. Titiknya lagi. Titiknya lagi. Ada di Ada di Tangan. Oke, mungkin ceritanya nanti cerita satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. enaknya nggak enaknya hidup dengan kami berdua ini apa ya? Nggak enaknya dulu deh. Nggak enaknya dulu. Kalian udah mau pulang deh. sih. Ceritain semuanya. Enak semua. Unek-unek kalian selama di Kangen Tabon ini selama kurang lebih 40 hari. Yang nggak enak itu apa? Selama kalian tinggal di sini. Nggak ada settingan ya. Oke, settingan. Saya Satu-satu dulu. Kalau nanti nggak enaknya kebablasan nih. Pokoknya ini jujur, nggak usah pokoknya fair aja. Nggak enaknya apa dulu kalian. Nanti aku juga fair. Nggak enaknya kalian apa gitu ya. Oke. Oke, satu-satu. Nggak enak. Terutama dari nggak enaknya dulu sih. Yang pertama itu menyesuaikan diri. Itu bagi saya sulit sekali, Mas. Karena kita bertemu dengan orang-orang di sekitar dengan budaya karakter yang berbeda. Kemudian yang nggak enaknya lagi ya tidak enak. Tidak enak dalam artinya kegiatan sehari-harinya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang enaknya bisa makan bareng. Nggak enaknya dulu yang enaknya Oh iya. yang enaknya nanti. Yang nggak enak dulu. Ya, yang nggak enaknya kita nggak bisa bebas seperti di kontrakan. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Karena semuanya udah enak, Mas. Harus bangun pagi, bilang aja. Oh ya, harus bangun pagi. Kemudian juga apa ya? Apa? Nggak enaknya dulu aja. Galak nggak? Kami berdua galak nggak di sini sama kalian gitu. Kalau untuk galak menggalak itu sih Emang nggak? Indonesia cabang mana? Dari sekte luar, Mas. Cabang sawit. Paling sawit. Kalau untuk galak sih yang nggak enak sih sama teman-teman. Terutama itu sih. Nggak enak sama teman-teman. Apa sih? Apaan nih mikirnya? Mam. Nggak enak sama teman-teman karena misalnya kan kalau lagi kerja gitu kan lihat teman-teman kerja terus saya nggak enak aja gitu rasanya. Itu kan Itu nggak enak tuh. itu kan kamu sama teman-teman kalian. Kalau Iya. kamu sama kaminya aja. Maksudnya nggak enak aja sama tuan rumah gitu loh. Oh, gitu. Oh, Gitu. Ah, udah jadi selesai. Ayo rehat. Mam. Kalau nggak enaknya di sini tuh ya apa mungkin bukan nggak enak sih karena udah menjadi sebuah peraturan di rumah ataupun di keluarga ya. Jadi memang yang pertama tuh harus bangun pagi karena ya kebiasaan di rumah itu intinya setelah sholat subuh
pasti itu bangunnya lebih dari jam 10 kadang kalau misal pas kuliahnya siang gitu kan. Jadi memang harus terdorong dari diri sendiri untuk bisa, pokoknya habis subuh ya tidur lagi nggak apa-apa, cuman jam 6 udah harus keluar dari kamar, katanya Mbak Enggar seperti itu. Nah, untuk nggak enaknya lagi, apa lagi ya? Apa ya? Sebenarnya bukan Jangan malu-malu lah. bukan nggak enak sih, Mbak, jujur aja. Kalau galak, Itu ibuku di rumah jauh lebih galak. Iya. Jadi saya sudah terbiasa. Jadi saya sudah terbiasa menghadapi personal. Sudah menghadapi personality seperti Mbak Enggar dan Mas Handoko ini udah biasa lah gitu kan. Karena juga usianya mungkin sama kayak kakak di rumah juga. Ya lebih tua dikit lah. Gitu. Jadinya udah terbiasa lah dengan personality yang tegas gitu kan Mas Mbak gitu. Tapi sebenarnya ada hikmahnya sih, karena nggak enaknya itu akhirnya terbiasa betul inisiatif untuk bisa bangun pagi, ngeluarin motor dari dalam rumah, habis itu nyapu gitu kan, nyapu walaupun emang nggak bersih amat ya kembali lagi karena kebiasaan tersebut baru dibentuk di sini Mas Mbak gitu. Jujur aja secara pribadi memang seperti itu. Terus apalagi ya? Enaknya. Nanti Ini nggak enaknya. dulu. Kayaknya itu aja sih. Karena kalau untuk masalah kayak kredit yang aku juga bermasyarakat nggak nggak jauh beda sih, karena kan di sini saya cuma beda kabupaten ya. Saya Sleman, sini kan Gunung Kidul, jadi nggak terlalu beda jauh lah secara intinya pola pikir dari masyarakat di sini itu ya 11-12 dengan tempat Ambil saya. makan nih. Jangan nggak enak kan? Itu Ki. Yuk lanjut Ki. Nggak enaknya apa? Enaknya Bangun. Nggak bisa tidur. bangun pagi sih. Sama tidur siang. Iya. Terus lanjut. Gak enak ya mas. Ya jujur sih, kalau aku sebenarnya nggak enaknya nggak ada sebenarnya, cuman ya kalau harus ceritakan yang nggak enak cuma harus jujur aja, cuma satu aja, bilang bangun pagi itu nggak enak karena kebiasaan dari kosi terbawa ke sini, itu bagi saya kan nggak enak kan, tetapi setelah diajar caranya bagaimana, dedikasinya itu sudah diteruskan, akhirnya merasa enak gitu, terbiasa gitu aja. Karena memang motonya itu kan harus bangun pagi di sini karena jadi kebiasaan di sini kan ya kita juga harus menyesuaikan diri. Jadi pribadi saya sih itu sangat bagus walaupun awalnya gak enak tapi akhirnya enak gitu Mbak. Demikian saya kembalikan. Oke. Ya, Aku ya. Martiwi Azhara Putri, nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya apa ya? Nggak ada sih mas. Harus ada sih. Harus ada. Yang bikin ini dongkol. Iya bangun pagi lah ya. Biasanya bangunnya siang. Rata-rata gitu ya. Sekarang harus pagi bangunnya. Malas memang ya. Ya cuman itu sih nggak enak Sama kayaknya. Sama sih. Soalnya semuanya enak. Ya, oke, terakhir. Nah, kalau dari aku mungkin gabungan dari teman-teman, karena kita kan kebanyakan itu notabene anak-anak kos, jadi bangunnya mungkin pada siang, mungkin cuma Rehan aja yang sama orang tuanya. Jadi mungkin gak enaknya itu ya kita merasa sedikit dikekang lah gitu, ada aturan di sini. Tapi sebagai tamu juga kami menghargai aturan di tempat kami tinggal, dan terima kasih semuanya untuk Mbak Enggar dan Mas Handoko yang sudah bersedia untuk membimbing kami selama 40 hari ini di sini. Oh itu dari yang gak enak. Kamu gak enaknya apa? Iya. Ayo dong kakak senior. Kasih tahu ya nggak? Ayo. Barusan kemarin tuh nusu-nusu loh. Nggak enaknya adalah nggak enaknya tuh pas kalian itu waktunya tidur nggak tidur. Ya, Iya. waktunya jamnya tidur, kalian nggak tidur. Itu yang harusnya saya tuh kuping nggak dengar sesuatu itu jadi denger orang ngobrol, orang ngegame, orang ketawa. Itu nggak enaknya.
Nggak enaknya yang kedua tuh saya juga harus bangun lebih pagi untuk menyiapkan makanan untuk kalian yang harusnya biasanya makanan kita cuma berempat, Kita bersepuluh, sekarang bersepuluh, gitu kan. Masaknya lebih banyak, lebih ekstra, kerja keras lah istilahnya. Biasanya ngaduk masakan cuma ringan, ini berat gitu karena pati. Penuh. Ya enaknya itu sih, enaknya itu, selebihnya sih nggak apa-apa. Ya itu dia. Nggak enaknya lagi. Iya, nggak Jadi enak. kami nggak enaknya lagi nih. Aku paling benci kedatangan KKN. Kenapa? Karena tuh kalau niatnya KKN tuh setahun gitu loh. Iya, minimal itu tahun. Setahun. Ngontrak. Jadi kalian tinggal. Kenapa cuma 40 hari tuh kalian tuh ngapain gitu 40 hari di sini? Meninggalkan luka gitu loh. Meninggalkan luka. Meninggalkan apa kali ini? Nangis gak tuh? Nangis tadi disebut buat nanti. Intinya gitu sih, gak sukanya itu kenapa saya paling gak suka dengan ada KKN itu baru datang, udah pergi lagi, baru kita mau gini, udah harus pisah gitu, gak enaknya gitu. Gitu Mas. Saya ditanyain nggak? Selanjutnya dari- Wah ini banyak nih saya nggak enaknya nih. Pertama saya nggak enaknya itu Satu-satu nama Mas atau Enggak, semuanya langsung? semuanya pun satu nama nih. Satu nama aja. Oke. Satu. Mulai dari Dedit. Iya. Dedit itu sering keluar pulang telat. Saya nggak suka itu. Iya. Terganggu itu. Tahu nggak? Tahu kan? Nah, itu. Rehan. Ya Mas. Kurang enaknya kamu kalau yang lain pada di luar pada ngobrol-ngobrol sama mungkin sama tetangga sama itu kamu malah di kamar. Nah, itu. Introvert. Introvert. Introvert itu. Eki. Eki. Alas paling banyak. Paling mewah. Adalah ini dari 6 orang paling merah. Paling gak beres. Rapotnya paling jelek. Namanya paling jelek ini. Aduh. Eki ini kerjanya cuma tidur. yang lain pada aktivitas yang lain bikin program tidur aja nih kerjanya. Abri, aku nggak sukanya sama Abri apa? Karena aku kalau ngomong sama Abri harus ngulang karena terlalu cepat, aku nggak bisa. Nabrak itu. Nabrak rumah. Oh ya, Pintu sama kita aja. rusak gara-gara Abri. Pintu rumah, pintu dapur, pintu ke rumah depan, pintu yang di depan itu rusak gara-gara Abri nih. Kepalanya. Ketinggian mungkin Mas kan? Setiap keluar masuk tabrak itu, jedar. Abrinya kurang tinggi. Itunya. Tinggi ya. Tiwi sama Maya. ini sama lah. Include. Input ada dua anak ini bikin anakku gak nyaman. Mampus nggak? Bikin Beril gak nyaman kalian. Selesai. Ya. Selesai itu Maya. Dari 2 malam ini Beril itu sudah nangis terus gara-gara 2 anak ini. 2 anak ini nih. Kita juga tersangkanya nih. Kita juga nangis. Nah, itu. Di sekolah nggak fokus Beril. Nah, fokus tadi aja, mandi tadi. Tangannya nggak boleh disabun. Nah, yang tangan kanan itu nggak boleh kena air, nggak boleh disabun. Gini mandinya tadi. Karena nggak mau. Karena ini biar masih nyium baunya Mbak Tiwi sama Mbak Maya. Beda ya. Kan bau vakumnya kan. Iya. Bau bodinya. Itu ya. Itunya loh. Sampai gini. Pokoknya nggak boleh ini. Sikat gigi aja pakai tangan kiri. Kalian udah gini tangan kiri. Itu ya. Kemudian lanjut. Enaknya Tadi kan nih. nggak enaknya. Ya. Sekarang enaknya. Satu-satu. Aku dulu ya. Ya. Iya. Oke. Tadi udah nggak enak. Sekarang enaknya apa? Sekarang enak. Enaknya apa? Pikir lama ya. Enaknya ya yang pertama itu kita lebih enjoy, bisa relasi,
komunikasi terutama dengan tuan rumah lah. Terus yang enaknya juga kita banyak dapat motivasi gitu, entah itu untuk kehidupan selanjutnya, karena kan entah mungkin kita lebih enak gitu sharing-sharing, entah itu tentang kenakalan lah, apalah, tentang berkeluarga, tentang berpendidikan, tentang kehidupan sehari-hari. Yang enaknya di situ, karena ketika kita mendengar cerita ataupun ya sharing-sharing pengalaman gitu dari Mas Handoko maupun Mbak Enggar, gimana ya, rasanya tuh lebih enak gitu, karena mungkin cerita-cerita yang sebelumnya yang nggak pernah kita ceritakan ataupun ya kita pendam selama ini, mungkin ada saat-saatnya ada momen tertentu ketika kita cerita rasanya tuh lepas gitu Mas, itu enak sekali itu. Ada tempat curhat ya? Ada tempat curhat ya, mungkin kalau ada tempat curhat yang lainnya tetapi beda ya, mungkin kita pernah cerita sama teman-teman curhat gitu kan, sama teman-teman sebaya, tetapi ya kali ini yang lebih banyaknya saya menceritakan sesuatu itu yang mungkin ya udah lama saya pendam, yang ingin saya ceritakan ya, mungkin yang lebih tepatnya yang saya ceritakan di Mas Handoko sama Mbak Enggar. Enaknya lagi kita Banyak banget ya enaknya. banyak sekali Mbak, Oh, lagi. karena ini enaknya sesuatu yang berkaitan dengan program kerja kita maupun ya kekurangan-kekurangan dalam fasilitas itu dibantu, kemudian ada kesulitan-kesulitan dibantu, baik itu secara langsung maupun enggak. Jadi enaknya di situ. Nah kemudian juga ya kita dikasih sedikit kebebasan dalam artinya kita untuk berinteraksi dengan masyarakat, baik itu segi bergaul, belajar, berdesa maupun hal-hal lainnya lebih banyak lagi yang nggak bisa disebutkan. Mungkin begitu ya. Baiklah. Saudara Rehan. Ya kalau dari saya ya, yang pasti banyak banget untuk yang enaknya, nyamannya gitu. Tapi yang pertama yang itu tuh karena di sini tuh pas datangnya kita itu kan pas lagi ini ya Mbak, persiapan pengagungannya. Jadi di sini tuh nggak sepi. Ternyata di sini tuh bisa buat latihan nari ya, di sini bisa buat sanggar tari, ternyata bisa juga gitu kan. Dan di situ kita terlibat di acara tersebut gitu kan. Terus dan juga alhamdulillahnya ya, dengan tuan rumah kami Mas Handoko dan Mbak Enggar itu kita bikin proker itu ada opsi lain gitu. Jadi nggak yang hanya sekedar pure dari pemikiran kita sendiri, cuman dari Mbak Enggar dan Mas Handoko pun juga ikut andil dalam pembuatan proker ataupun program kerja di sini gitu. Karena kan itu juga pastinya sebagai syarat KKN juga kan gitu. Nah, dan lagi pastinya ini ya, maksudnya sering ngobrol sih, maksudnya ya itu tadi karena saya ini orangnya yang pemalu itu tadi, jadi ya belum maksimal lah gitu kan, akhirnya belum bisa kayak berbaur dengan masyarakat seperti yang Mas Handoko tadi bilang. Cuman akhirnya dengan adanya KKN ini saya jadi lebih berani lah saya begitu kan, cerita tentang apapun yang mungkin orang lain tuh nggak bisa ceritakan gitu ke orang baru gitu kan, karena kan misalnya Mas Handoko, Mbak Enggar dan warga di sini kan orang baru di hadapan saya gitu, maksudnya yang baru saya temui gitu kan di KKN ini. Makanya karena ya itu enaknya adalah bisa lebih enjoy dalam sharing ataupun kalau bahasa kerennya tuh deep talk lah ya. Kita bisa deep talk, open conversation gitu kan, tiap pagi ngeteh sambil ngobrol, habis itu nanti siangnya ya kalau nggak tidur siang ya. Ya aku pun juga tidur siang, makanya ngadepnya ke kamu. Sama-sama ya. Sama-sama. Sama-sama tidur. Dan yang paling berharga satu adalah kayak saya keluar dari Kangen Tabun ini bisa lebih pinter ngeprank. Teater. Udah karena Mas Handoko juga sutradara di teater gitu, nah itu udah mendukung sekali dalam memaksimalkan. Ya naskahnya rusak gara-gara kainnya. Dalam memaksimalkan ya pokoknya overall so far memang benar-benar so far so good dan yes very good very well unpredictable gitu.
Oke. Next. Thank you. Sure. Apa tadi? Enaknya Nah, tadi kan udah gak enaknya di sini. Gi. Sekarang enaknya. Enaknya apa? Selama 40 hari kurang lebihnya kamu di sini tuh enaknya apa di sini? Enaknya selama 40 hari di sini, yang pertama aku dirangkul sih, Mas. Apa yang Dibina gitulah, Mas. Dibina. Terus di rumah juga aku jarang kayak ngobrol gitu sama bapak mama. Jarang. Paling aku main keluar. Tapi di sini Mas Handoko sama Bang Enggar kayak apa ya? Kasih motivasi gitu loh. Sama di sini nggak pernah nge-slot kan? Iya. Enggak ada itu. Terus sama apa lagi ya? Kemudian ya dibantulah sama Mas sama Mbak ketika ada proker KKN dibantu, terutama untuk Mbak Enggar. Saya sangat berterima kasih. Itu enaknya. Saya dibantu. jangan nangis dong. Iya kan? Jangan nangis dong. Bilang makasih ke Mbak Enggar tuh. Gara-gara sosialisasi kemarin. Iya. Waalaikumsalam. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya aku sangat berterima kasih sama Mbak Enggar sama Mas Handoko. Pokoknya nggak bisa banyak ngomong lah Mas. Itu banyak ngomongnya. Sangat diperhatikan seperti anak sendiri. Gitu. Jadi baiknya itu, pokoknya baiklah semuanya. Ya, Itu aja lah. Lanjut, Bri. Saya. Bri, enaknya di sini Bri. Oh, Ya. telok lah atau apa itu. Ya kalau enak sih daripada saya itu enak semua Mas karena dari pertama-tama itu bangun pagi misalnya bangun pagi yang awalnya nggak enak akhirnya pada enak kan karena kebiasaan di kos saya kan bangun jam 10 ini pada akhirnya di sini saya bangun jam 6 pagi karena memang moto yang sini kan harus bangun pagi sehingga kebiasaan dari kos saya bangun di sini dan pada akhirnya saya didik dan termotivasi di sini. Saya sering bangun pagi karena dedikasi dari Mas Handoko sama Mbak Enggar. Terus yang kedua masalah program. Enaknya itu ketika programnya kami dari mahasiswa STPMD ada kendala, kami bisa curhat, bisa komunikasi dengan Mas sama Mbaknya. Kendalanya apa, kekurangan di mana, sehingga kami dibantu dari berbagai macam cara untuk melaksanakan dengan baik. Terus yang ketiga, enaknya itu saya di kos makannya cuma sekali. Kok di sini makannya 3 kali? Gitu. Ya jadi itu yang paling mulia lah bagi saya karena hidup dengan anak kos dengan hidup sama Mas sama Mbak itu kan memang sangat-sangat luar biasa karena kehidupan di sini kan sama halnya kan anak sendiri, adik sendiri, saudara sendiri karena kebiasaan hati nuraninya Mas sama Mbak kan sehingga kami dianggap sebagai keluarga sepenuhnya gitu. Tetapi seperti ini kan saya lebih gak enak lagi. Kenapa harus pergi secepat ini gitu? Itu aja Mas. Terima kasih. Lanjut. Kalau Dewi. dari aku enaknya itu yang pertama kan karena jauh dari keluarga, terus di sini tuh dapat ya orang tua yang perhatian banget gitu. Kalau diajak curhat didengerin. Pokoknya di sini enak banget, semuanya enak. Itu aja lah. Oke, lanjut Maya. Kalau dari aku sendiri semuanya banyak enaknya, Mas ya. Kas dong. Mungkin yang paling berkesan itu kami merasa diterima sebagai keluarga di sini. Diterima sebagai ibaratnya udah dianggap seperti anak sendiri. Sering diajak jalan-jalan juga.
Mas dan Mbak orang yang menurut saya sangat hebat. Profesional. Setiap kita ada apa-apa selalu dikasih tahu, selalu dikasih SKS ya, dikasih kuliah. Ada yang salah pasti selalu kita pasti selalu diingatkan, maksudnya nggak boleh gini loh, orang desa tuh begini gitu. Karena kan teman-teman tuh ibaratnya ini pertama kali kita terjun langsung ke masyarakat selama kurang lebih 3 tahun kita di kampus belajar teori dan prakteknya di sini langsung ke masyarakat. Itu benar-benar kayak kita tuh dibimbing sangat baik oleh Mas dan Mbak. Itu sangat-sangat membantu bagi kami mahasiswa KKN. Mungkin kalau dari saya itu saja sih Mas. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal baik yang kami dapatkan selama di sini. Terus satu lagi Mas, kita sering diajak makan di luar di kafe gitu. Kalau dari Anda, Dari enaknya saya, apa? Ada anak-anak di sini. kelas mereka, Selaku koordinatornya itu. selaku koordinator setiap hari, maksudnya koordinator itu ya koordinator pagi ya, bangun, sana nyapu, cuci piring, Buang sampah. siram-siram tanaman, buang sampah, kucing dikasih makan. Koordinator itu maksudnya saya. Intinya bukan saya itu menyuruh-nyuruh gitu enggak. Jadi kalian itu yang biasanya cuma kaum rebahan ya, biar pagi itu ada aktivitas, ngeluarin motor, terus ngelor-ngelor selang atau ngelor-ngelor serang bahasa Indonesianya itu tolong. Tarik selang tiap pagi untuk nyiramin tanaman, nyiramin sayuran. Ada kucing di belakang aja tuh, ada 7 kucing, kasih makan semuanya. Terus sampah ini dibakar. Jadi yang biasanya nimbun sampah nih ya Maya nih sama Dewi. Ini biasanya nimbun sampah nih. Iya, tapi nggak bakar. Jadi dibakar. Sudah. Akhirnya mau bakar sampah yang kita nimbun sampah. Enaknya lagi kita itu biasanya sepi. Anak-anak udah sekolah, Mas udah kerja. Aku di rumah sama Mbak Ros. Mbak Ros tuh, yang enak di sini adalah masakannya Mbak Ros. Iya. Sama orderannya Mbak Yulia. Ya, itu dia. Pijetan TV Mbak. Pijetan TV. Pijetan TV yang enak. Sama Mbak Yulia nonton berduaan. Mbak Ros lah disebutlah, kasihan. Yang ngasih makan kalian Mbak Ros. Oh iya. Iya. Yang paling enak adalah Makasih banyak Mbak Ros. jadi biasanya kita itu makan coba kalau siang aku sama Mbak Ros berdua. Kalau malam kan serumah ngumpul. Sekarang tiap siang kita makannya bareng-bareng. Pagi ngetes bareng-bareng sambil ngobrol. Enaknya gitu. Enaknya dapat saudara baru. Otomatis kalau dapat saudara baru, kita itu dapat doa baru, dapat tambahan doa baru dari orang-orang tersebut. Jadi doakan Mbak sehat, terus lancar segala urusan, biar kita nanti bisa ketemu lagi. Besok kalau wisuda Mbak diundang ya, walaupun nggak bisa masuk ke gedung. Pasti Mbak. Pasti. Tidaknya traktir lah. Kita mau ada yang kepengen apa? Apanya? Kita mau ada yang kepengen. Oke, gas. Masa nunggu wisuda sih, Han? Sekarang dong. Aduh, nggak pengen nangis sih, tapi gimana ya, udah kayak saudara. Makanya aku paling sebel kalau ada KKN tuh kayak gini nih. Haruskah pulang gitu kalian tuh? Kenapa nggak kuliah dari sini tapi bayar kos ya? Anak sendiri ngekos di rumah sendiri. Katanya udah dianggap anak tapi anak pribadi. Itu intinya
Intinya semoga yang kemarin kalian itu ngajarin anak-anak TK, adik-adik itu bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah kalian gitu. Mas, tetap pasti masih diingat anak-anak sampai anak-anak itu nanti dewasa. Kemarin diajarin kakak-kakak, TPA, bermain, jungkitan, pakai muter-muter di bangku kakak-kakak KKN gitu kan, bangku kakak Abri, diperlu kakak Adit kan gitu. Pasti ada yang diingat oleh adik-adik. Nah itu loh yang tinggalan yang tidak bisa dibeli itu. Seperti itu. Kalian ninggalin piring ini ya, satu-satu piring untuk kenang-kenangan. Besok piringnya udah bisa pecah. Tapi kalau kalian ninggalin kenangan yang baik, tingkah laku yang baik, itu yang lebih dikenang oleh masyarakat. Begitu. Pesan Mbak seperti itu, jaga kesehatan, jaga tingkah laku, pulang dari sini nggak balik lagi bangun siang ya. Jadi pulang dari pulang ke kos kita bisa bangun siang lagi, Bisa ngeslot lagi. Jangan gitu. Bisa keluar malam lagi. Nah, Depo jadi- kasih. tujuan kalian KKN itu biar merubah tingkah laku yang tidak baik menjadi baik. Jadi pulang dari sini ya walaupun nggak bisa jam 6 ya paling nggak kuranglah jam 7 bangun olahraga keluar kan lebih enak gitu. Gitu Mas. Dari Mas. Oke. Mas, Terima enaknya, kasih. Mungkin oh ya. Intinya Mas tisu Mas. Iya. Ayo lah Pak. intinya gini. Tadi kan yang dibicarakan yang enak-enak. Kalau yang enak-enak nggak usah dibicarakan. Pokoknya intinya karena di sini enak aja gitu ya. Itu terkait yang enak. Mungkin langsung pesen saja saya untuk kalian yang pertama. Karena saya juga pernah hidup di kos ya. Itu jaga kesehatan. Kalau bisa hindari makan yang makan yang Jangkut instan itu diberi, ingat-ingat diberi. jauh dari orang tua soalnya. Pakai pepaya. Kalau Pepaya aja. Setidaknya tuh antioksidannya pepaya. Masak mie rebus pakai pepaya itu. Iya. Itu ilmu sih. imbang, Makasih ya. biar imbang dong. Masak nasi goreng pakai daun Kalau salam. nasi goreng pakai daun salam. Terus pakai kacang, wortel diulek jadikan sambal tempe. Makasih ya, Dit. Nah, kayak di sini kalau masak semua bumbu dimasukkan, semua bahan dimasukkan, rasanya nggak tahu. Kayaknya belum pernah kayak gitu. Belum ada. Kan belum. Semoga tetap terpapar dan Saya buat aja masih kalah. Sunda aja kalah. Sambal tempe pakai wortel. Yang enggak pesan saya pertama itu jaga kesehatan, jaga pola makan. Tuh. Yang kedua itu pesan saya tetap kalian jadi mahasiswa yang cerdas dan berakhlak. Itu ya. Itu pesannya itu. Yang kedua, yang ketiga kalinya apa ya? Untuk kalian intinya selama kalian di sini mungkin banyak yang kalian dapatkan di sini. Pesan saya itu kalau yang hal-hal yang baik itu tetap kalian ingat-ingat. Kalau hal-hal yang buruk entah di keluarga ini atau di masyarakat kami itu tinggalkan hal-hal yang buruk itu. Jadi ada pepatah Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Artinya Mas, itu tadi. mikul dhuwur. Jadi mikul dhuwur itu intinya kita itu menjagalah apa yang kita dapat di sini, menjaga nama baik. Nama baik apa? Nama baik kami, nama baik masyarakat kami, nama baik dari fakultas kalian. Dan yang kalian ingat, yang kalian gunakan itu hal-hal yang baik. Itu mikul dhuwurnya. Mendem jeronya pastilah saya pribadi mungkin keluarga saya, masyarakat kami itu pasti ada yang kurang pas, mungkin tutur kata saya, mungkin perbuatan saya
itu ada yang kurang pas, itu hilangkan. Dikubur dalam-dalam, maksudnya pendem jeru itu dikubur dalam-dalam. Ya, Itu berbahasa Jawa yang menurut saya itu sangat dalam. Jadi dari pesan saya 3 itu saja. Dan harapan saya mungkin kalian dari ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari NTT, Sumatera, Kalimantan lagi. Intinya kita tidak membedakan kalian dari suku mana. Kita tidak membedakan kalian dari kepercayaan kalian apa. Yang jelas kalian di sini, kalian bukan saudara keluarga saya. Ini itu. Nah, harapan saya untuk kalian, pertama, setelah kalian nanti pulang ke kampung masing-masing, kalian sudah mencetak sejarah di sini. Harapan saya nanti kalian bisa buat cerita di sana lah. Minimal dengan dokumentasi seperti ini, nanti kalian bisa cerita kepada keluarga kalian. Harapan saya pertama itu. Yang kedua, kita nggak tahu nasib kita besok seperti apa. Jadi jangan pernah tinggi hati jika kalian kelak entah menjadi seorang pejabat, entah menjadi seorang pengusaha sukses, tetap rendah hati. Itu intinya. Jangan pernah sombong. Ki, jangan sombong Ki. Ya. Menang surat. Nah, yang jelas itu, karena kita nggak tahu. Yang jelas kita berdoa bersama, intinya kalian besok selesai kuliah wisuda, kalian mendapatkan mungkin pekerjaan yang layak lah. Dan harapan kami nanti kalian bisa sukses. Baik sukses untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi pejabat atau apapun, kalian bisa sukses. Dan ingat kalian pernah mencetak sejarah di sini. Yang ketiga, itu harapan saya, intinya gini, karena sudah sini sering tak ajak kemana-mana, itu intinya untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, entah sesama manusia atau dengan lingkungan sekitar, untuk lebih peduli lagi. Jiwa sosial kalian tanamkan mulai dari sini. Dan yang pesan yang terakhir untuk kalian, harapan kami yang terakhir untuk kalian itu, selama kalian sudah bisa beradaptasi di sini, mungkin bisa dilanjutkan di tempat kos. Itu saja. Mungkin saya minta nanti nggak usah semuanya, perwakilan dari salah satu kalian aja. Kesan-pesan dari kalian untuk kami. Satu. Dengan apa Maya? Kesan dan pesannya untuk kami apa? Yang pertama mungkin kesan kami selama di sini mungkin sama dengan apa yang sudah dibicarakan tadi. Kami merasa diterima sebagai keluarga di sini sama Mas dan Mbak. Dan kami juga merasa sangat senang bisa mendapat induk sembang yang sangat luar biasa. Awalnya kami datang ke sini juga lumayan deg-degan ya, karena disambut dengan tatapan yang agak agak sinis guys. Tapi ternyata setelah tapi ternyata setelah mengenal Mas dan Mbak selama kami KKN 40 hari di sini, ternyata nggak seperti yang kami bayangkan awalnya. Nggak se-ekstrim itu ya. Ya nggak se-ekstrim itu. Dan mungkin pesan dari kami, saya mewakili teman-teman KKN yang ada di Kuarasan Tengah ini, semoga Mbak dan Mas sehat selalu,
bahagia selalu. Selalu. Iya. Dilancarkan selalu urusannya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Walaupun aduh. Dan intinya kami sangat berterima kasih kepada Mbak dan Mas yang sudah bersedia menerima kami, teman-teman mahasiswa KKN di sini. Dan mohon maaf apabila ada dari tingkah laku ataupun tutur kata dari kami semua yang kurang berkenan di hati Mbak dan Mas. Mohon dimaafkan. Dan semoga silaturahmi ini akan terus terjalin selama-lamanya. Satu lagi buat Dedek Beril, rajin belajar. Semoga bisa menjadi anak yang membanggakan untuk Mas dan Mbak ke depannya. Soleha. Pesan dari kita Rafa. Aduh, main gamenya gitu. Rafa mungkin kurangin main gamenya. Semoga untuk Rafa dan Beril bisa kedepannya menjadi anak yang baik lah intinya. Kami teman-teman sayang semua sama Beril dan Rafa, Mas dan Mbak, Mbak Ros juga, Mbak Yuli, sama keluarga inilah intinya. Yang terakhir mungkin kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih intinya untuk keluarga ini. Jadi mungkin hari ini juga hari terakhir kami di sini. Saya juga mewakili teman-teman untuk mengucapkan mohon pamit kepada Mas dan Mbak. Semoga aduh nahan ini. Semoga kedepannya kita semua selalu diberi kelancaran intinya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, baru kali ini ya podcast isinya air mata. Nangis aja. Biasanya kita podcast ketawa-ketawa gitu. Hari ini. Oke, nanti kalau kita lanjutkan podcastnya ini nanti enggak kelamaan. Nanti yang kedua nanti aku takut basah ini nanti. Iya. Banjir. Nanti takut basah. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita. Kami berharap sukses buat teman-teman semua. Jangan lupakan kami. Siap. Udah ya. Sampai di sini dulu podcast kita di kanal podcast kali ini. Saya Handoko. Saya Endar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.